Haleluya, kita melanjutkan pengajaran Torah ya. Kita masih kitab Ulangan pasal keempat. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 14, tapi nanti saudara baca semua ya. Sampai selesai, sampai ayat ke berapa itu? 49, kita baca sampai 14 saja ya. Ulangan 4, 1 sampai 14, kita akan baca semua yang bersama. Kita akan baca bersama 3, 4. Dan sekarang hai Israel, dengarlah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang aku ajarkan kepadamu, supaya kamu lakukan, sehingga kamu dapat hidup dan masuk serta memiliki negeri yang Yahweh Elohim leluhurmu berikan kepadamu. Janganlah kamu menambahi perkataan yang kuperintahkan kepadamu, dan tidak seharusnya menguranginya, demi memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matamu sendiri tak melihat apa yang telah Yahweh lakukan di Baal Peor, sebab Yahweh Elohimmu telah memusnahkan setiap orang di antara kamu yang mengikuti Baal Peor. Dan kamu semua yang berpegang erat kepada Yahweh Elohimmu masih hidup pada hari ini. Perhatikanlah, aku telah mengajar kamu ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan kepadamu, sebagaimana Yahweh Elohimku telah memerintahkannya kepadamu, supaya kamu lakukan di tengah-tengah negeri yang kamu masuki untuk memilikinya. Dan kamu harus memelihara dan melakukannya, karena perintah itu akan menjadi hikmat dan pengertianmu di mata bangsa-bangsa yang mendengar segala ketetapan ini. Dan mereka akan berkata, bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berpengertian. Sebab siapakah bangsa besar yang Elohimnya datang dekat kepadanya seperti Yahweh Elohim kita, setiap kali kita memanggil namanya. Nah, siapakah bangsa besar yang ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya sedemikian adil seperti seluruh hukum ini yang aku tetapkan di hadapanmu pada hari ini. Hanya awasilah dirimu dan jagalah jiwamu dengan hati-hati, supaya engkau jangan melupakan perkara-perkara yang telah matamu lihat, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari hatimu seumur hidupmu. Dan beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu. Pada waktu engkau berdiri di hadapan Yahweh Elohimmu di Horeb, waktu Yahweh berfirman kepadaku, kumpulkanlah umat itu bagiku. Nah, aku akan membawa mereka mendengar perkataanku, supaya mereka dapat belajar untuk takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan supaya mereka mengajarnya kepada anak-anak mereka. Dan kamu mendekat dan berdiri kaki gunung itu, sementara gunung itu terbakar api sampai ke pusar langit, kegelapan awan dan kekelaman. Dan Yahweh berfirman kepadamu dari tengah-tengah api itu, sedangkan kamu mendengar suara perkataan, tetapi kamu tidak melihat suatu bentuk, hanya suara. Dan dia menyatakan perjanjiannya kepadamu yang telah dia perintahkan kepadamu, supaya kamu melakukannya, yaitu ke-10 perintah. Dia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu Yahweh memerintahkan aku supaya mengajar kamu ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan supaya kamu melakukannya di negeri yang akan kamu lalui untuk memilikinya. Amin. Puji Bapa Yahweh. Haleluya. Puji Tuhan ya, kita bersyukur. Kita terus maju belajar Torah ya. Torah dari 5 kitab pertama dari kitab suci kita. Mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan ini kitab yang kelima, kitab yang terakhir. Ulangan ya, berarti pengulangan daripada
apa yang telah tertulis dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Bilangan. Kita bersyukur ya, artinya kalau ulangan, kalau di sekolah namanya ulangan, diuji, dites. Ya, dites supaya kita juga atau Tuhan bisa melihat, atau kita bisa melihat waktu ulangan ini kira-kira nilai kita berapa. Bisa lihat ya. Setelah belajar sekian banyak, ketika diuji oleh Tuhan, berapa skor kita dari 1 sampai 10. Bukan untuk kita menyombongkan diri, tetapi untuk mengoreksi diri. Seberapa jauhkah, seberapa dalamkah pengenalan kita akan firman Tuhan, ya. Karena 5 kitab pertama itu adalah langsung dari Tuhan yang diberikan melalui Moshe, ya. Jadi Tuhan sendiri yang mendiktenya ketika Moshe 40 hari 40 malam ada bersama dia di Gunung Horeb, di Gunung Tuhan, di Gunung Sinai. Itu 3 nama yang sama, atau 3 nama yang berbicara tentang gunung yang sama. Dan kita melihat ya, Tuhan terus-menerus mengingatkan umatnya. Kalau kita baca ayat-ayat ini, dengarlah, ini yang seringkali khususnya orang-orang penyembah Yahweh ya. Shema Yisrael ya. Ya bagus kan, karena pernah ada orang, Pak di sini ada Shema Israel nggak Pak? Sini yang ada Shema GSI, dengarlah GSI bukan Israel. Ya, karena kadang-kadang kita nggak ngerti Shema Israel, Shema Israel. Israel aja yang dengar, kau nggak dengar. Nah gitu kita harus, artinya mengimani hanya untuk mereka. Kita harus mengimani ya untuk kita, dengarlah aku ya, supaya kita dengar. Dan bukan hanya dengar, ya, kita dengar, kita mengerti, ya, kita dalami, kita praktekkan. Itu satu rangkaian yang tidak bisa terlepas. Kalau kita hanya dengar-dengar aja, tapi tidak mengerti, bisa salah mempraktekkannya. Kalau kita dengar, kita praktekkan dan kita lebih mendalami lagi, artinya kita mengoreksi yang kita praktekkan ini sudah benar apa belum. Saya secara pribadi, ya kita sudah ibadah seperti ini. Tapi seringkali saya tanya sama Tuhan, apakah yang kita lakukan ini sudah benar? Ibadah yang kita lakukan ya, kita memuji Dia, menyembah Dia, memuliakan, mengagungkan Dia. Apa udah benar? Ya, karena memang tidak dirinci secara dalam kitab suci kita kan. Kita hanya coba belajar dari tabernakel, skema tabernakel ini. Ya, ketika kita percaya, ya ketika kita dengar firman, kita tertarik. Ya, jadi gerbang itu kita sudah belajar kan, terdiri dari 4 warna yang sangat menarik perhatian. Karena tertarik, ya orang masuk. Ketika kita dengar, kita percaya. Ketika kita percaya, kita harus bertindak. Ngapain? Kan gitu. Ya. Lah kita ya sesuai dengan arahan Tuhan ya kita harus bertobat. Kenapa harus bertobat? Karena Dia itu Tuhan yang suci. Kita manusia adalah manusia yang berdosa. Firman Tuhan bilang, setelah manusia tertipu oleh setan, semua keturunannya termasuk saudara dan saya, dalam pandangan Tuhan berdosa. Ya. Ingat ya kalau saudara perhatikan ayat-ayat firman Tuhan tadi. Ya. Saya baca kita baca ayat 1 coba.
Ini kaitan-kaitannya semua yang ditulis dalam kitab Torah. Dan inilah yang ditulis oleh para rasul ya. Para rasul itu semua kaitan dengan Torah. Dan sekarang hai Israel, dengarlah ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang aku ajarkan kepadamu supaya apa? Kamu lakukan. Sehingga kamu apa? Kamu hidup. Ya. Lah ini kalau kita tidak perhatikan baik-baik, ya seolah-olah ya lalu gitu aja. Tapi kita belajar dari firman Tuhan. Ini kaitannya dengan semua surat-surat yang ditulis oleh para rasul. Ya kita baca 1 Yohanes pasal 3, tapi terjemahannya ILT ini enggak begitu bagus ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat keempat. Setiap orang yang berbuat dosa, dia juga berbuat durhaka, dan dosa adalah durhaka. Ini terjemahannya saya nilai nggak bagus ya. Terus kita coba lihat di LAI masih mendingan. Coba kita lihat LAI. Saya baca terjemahan Lugas saja ya. LAI saya nggak punya ya. Saya baca Lugas. Setiap orang yang berbuat dosa, ia melakukan pelanggaran terhadap Torah. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Dosa pelanggaran terhadap Torah. Upah dosa maut. Ya. Lah inilah yang dikutip oleh para rasul dari ayat pasal keempat tadi. Ya. Kamu mau hidup, lakukanlah perintah Tuhan, aturan, perintah, dan ketetapan. Bisa tanggap? Kan diajarkan supaya waktu diajar kamu dengar, kita dengar, lo jangan bukan asal lalu aja, kita dengar, kita harus mengerti. Karena itu senantiasa kita mohon kepada Tuhan agar kita diberikan apa? Diberikan telinga seorang murid yang tajam dan peka, ya. Yang bukan saja dengar asal dengar, tetapi dengar dan mengertinya. Kita lihat Yesaya pasal ke-50. Kita baca mulai ayat ke-4. Tuhan Yahweh telah memberikan kepadaku lidah seorang murid untuk mengetahui, untuk menolong orang yang letih dengan sepatah perkataan. Dia membangunkan pagi demi pagi. Perhatikan. Dia mempertajam telingaku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Yahweh telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Aku tidak berpaling ke belakang. Ya. Apa yang kita dengar sebagai seorang murid, ya. Dia mempertajam telinga kita sehingga kita bisa mengerti yang kita dengar ini suara Tuhan apa bukan. Bisa tanggap? Ya. Lo kita harus apalagi zaman sekarang ini. Ya. Hati-hati dengan apa yang kau dengar. Memang firman iman datang dari pendengaran, tapi kau salah dengar, imanmu bertumbuh salah. Ya. Ibrani pasal kedua ayat ke-1. Oleh sebab itu kita seharusnya lebih lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang telah didengar, supaya kita tidak akan terhanyut. Iman memang datang dari pendengaran. Ya. Tetapi karena begitu banyak suara di muka bumi ini, suara Tuhan atau Roh Kudus, suara setan, suara hati. Ya. Lah kita harus mempunyai telinga yang tajam, kata Yesaya tadi kan. Jadi kita harus bisa membedakan ini suara Roh Kudus, suara si setan, atau suara hati kita. Nah, kita harus bisa belajar karena kita mohon supaya diberi telinga yang tajam. Kita harus bisa membedakan ini suara Tuhan atau bukan. Ya.
Dan untuk kita membedakan ini suara Tuhan apa bukan, selama dia itu tidak bertentangan dengan firman, berarti itu suara Tuhan. Saya tangkap. Suara Tuhan itu tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Ya. Dan suara Tuhan itu tidak mungkin salah. Karena itu kita dilatih, kita mohon Tuhan berikan kepadaku telinga seorang murid. Seorang murid adalah orang yang sungguh-sungguh, ya, segala sesuatu itu harus berkaitan, ya. Kan tadi berikanlah kami telinga seorang, yang dinamakan murid itu gimana sih? Yohanes pasal ke-8 ayat ke-31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31. Kemudian Yeshua berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar jadi murid-Ku. Jadi telinga seorang murid itu adalah orang yang benar-benar tinggal dalam firman-Nya. Itu spesifikasi firman Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa tinggal dalam firman? Ya kita harus minta tolong Roh Kudus. Kita tidak mungkin bisa tinggal di dalam firman tanpa pertolongan Roh Kudus. Ya. Ikatannya lagi. Roh Kudus hanya diberikan kepada anak Bapa Yahweh. Ya. Lo yang disebut anak Bapa Yahweh adalah orang yang sudah menguburkan manusia lamanya. Itulah yang saya katakan tata ibadah kita. Kita berusaha mengikuti pola tabernakel yang Moshe lihat ada di sorga. Ya ini tata berdasarkan kitab Ibrani kan. Pasal 9, 10, 11 kalau saudara baca nanti di rumah. Apa yang ditulis dalam kitab Keluaran mulai pasal ke-25 sampai ke-40. Itu gambaran yang Moshe lihat di sorga. Ya, tabernakel di sorga kayak gini. Tata ibadah di sorga kayak gini. Karena itu Tuhan berfirman kepada Moshe, kamu harus membuatnya persis sama dengan apa yang kau lihat. Artinya Moshe diberikan karunia penglihatan melihat. Loh kita harus nalar, kalau nggak persis berarti Tuhan nggak mau tinggal di situ. Karena itu aturan tata ibadah yang ada di sorga. Tujuan kita itu nanti di sana. Ya. Kadang-kadang kan orang ya karena belajar ya kurang belajar dalam. Sehingga pernah ada orang komentar kan. Ketika dari tempat ini dikatakan bahwa Yeshua itu adalah imam besar. Berdasarkan firman Tuhan menurut aturan Melkisedek. Melkisedek berdasarkan arti namanya. Melek itu raja, Sadik itu kebenaran, raja kebenaran. Yeshua berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Loh kok gitu Yeshua bikin peraturan, dia sendiri Tuhan kok. Aku dan Bapa satu. Ya. Dan Yeshua itu sendiri imam besarnya. Nah, timbul karena orang hanya belajar tabernakel Moshe. Berdasarkan kitab Torah, berdasarkan tabernakel. Ya. Yang jadi imam besar harus keturunan Harun. Ya itu karena nggak ngerti kan. Ya padahal kenapa nggak ngerti? Karena nggak mengikuti pengajaran dari awal sampai saat ini. Jadi ya ketika dengar bahwa Yeshua itu adalah imam besar, ya timbul komentar seperti itu. Imam besar harus dari Harun, keturunan Harun. Yeshua itu dari Yehuda. Lu itu gimana? Ya kalau orang yang nggak ngerti ya memang wajar berkomentar seperti itu. Tapi berkali-kali dari tempat ini dijelaskan. Yeshua itu imam besar bagi tabernakel yang asli.
yang lebih besar dan yang bukan ciptaan manusia, yang bukan dibikin oleh Aholiab dan Bezalel atau grupnya Moshe. Tetapi yang ada di sorga, dia itu imam besar di sana. Ya. Nah, disinilah kita terus belajar dari tabernakel yang dicontoh oleh Moshe. Ya. Karena memang akhirnya ya walaupun tadi kan dari jadi murid segala macam, bagaimana jadi murid, ya akhirnya larinya memang harus ke dasarnya ini. Dasarnya harus kembali kepada Torah itu sendiri, pengajaran yang Tuhan berikan kepada manusia melalui Moshe dan bangsa Israel. Ya. Karena biar bagaimanapun untuk jadi seorang murid, menjadi pelaku firman, tanpa Roh Kudus nggak bisa. Dan Roh Kudus itu hanya diberikan kalau jadi anak. Untuk jadi anak, ya harus lahir baru. Semua itu kaitan-kaitan yang ya memang tertulisnya begitu. Karena itu kita belajar, kalau saudara perhatikan doa yang saya lakukan, doa pembukaan tadi, ya agak beda dengan yang kemarin-kemarin. Artinya di situ sudah langsung masuk, ya kita ini ya oleh kemurahan Tuhan dirubah menjadi terang dan garam dunia, memancarkan kemuliaan Tuhan. Yang boleh menarik jiwa-jiwa pilihan Tuhan yang masih ada di dalam kegelapan. Termasuk keluarga besar kami. Ya, perhatikan ya, supaya kita ini benar-benar menjadi berkat bagi keluarga besar kita. Kenapa? Ada alasannya. Kita sudah belajar tentang Nuh kan. Karena Nuh orang benar, keluarga intinya diselamatkan. Dan saya percaya firman Tuhan itu kekal. Ya, Ibrani pasal ke 13 ayat ke-8 kalau kita lihat. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach adalah firman ya. Jadi kalau baca Yeshua HaMashiach ya firman. Firman itu tetap sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Artinya firman itu tidak berubah. Ya, kalau dahulu Moshe sekeluarga si Nuh sekeluarga diselamatkan karena Nuh orang benar. Begitu juga dalam kitab Kisah Para Rasul, kepala penjara ketika dia tanya bagaimana supaya saya selamat, baptis engkau dan seisi rumah tanggamu selamat. Loh, apa yang dikatakan itu tetap kekal, artinya berlaku sampai saat ini. Karena itu kita mulai, atau paling sedikit saya mulai mengajarkan. Ya, mulai mengajarkan kepada kita semua, kau yang di sini dan kau yang di luar sana. Ya memang kelihatannya sih doa pembukaan, tapi perhatikan kata-katanya, karena itulah kata-kata iman kita. Supaya kalau Tuhan berkemurahan kita oleh firman-Nya. Yang bisa merubah kita itu hanya firman-Nya. Firman itu yang membuat kita berubah memancarkan kemuliaan Tuhan. Kata firman Tuhan dalam kitab Filipi, kita menjadi seperti bintang-bintang yang terang. Bintang yang terang di dalam dunia yang gelap, menarik jiwa-jiwa yang ada pilihan Tuhan. Yang masih ada di dalam kegelapan, datang kepada Bapa Yahweh melalui kita. Termasuk di dalamnya yang tadi saya doakan juga, keluarga besar saudara dan saya. Saya tanggal. Sehingga apabila mereka datang kepada Bapa Yahweh melalui kita ditanya siapa sih Yahweh itu. Las kita harus bisa memperkenalkan nama yang kudus, karena tanpa nama itu tidak mungkin selamat. Hanya Nuh penyembah Bapa Yahweh, karena itu dia dan keluarganya selamat. Yang lain musnah. Bagi Tuhan nggak masalah, sekian miliar musnah.
Tetapi hanya satu orang yang benar ini keluarganya diselamatkan karena mereka menyembah Bapa Yahweh. Loh, ciptaannya kok tidak menyembah dia, ya marah dia. Ya karena apa? Karena pengaruh setan-setan yang bermunculan. Ya karena kelakuan daripada manusia-manusia pertama. Ya itulah ya, memang itu semua skenario Tuhan. Dengan dimusnahkannya manusia dengan air bah. Setan masih menyisipkan agennya melalui si Ham. Dalam arti kata ya saya menafsirkan istrinya Ham. Sehingga ya benih setan itu masih ada pada manusia. Oh, enak aja. Masih suka bohong nggak? Bohong itu setan ya, dari setan. Jadi kita tidak bisa menyangkali kita masih suka bohong, kita masih pikirkan negatif-negatif. Nah itulah sesuatu yang dari setan, seperti Paulus sendiri mengakui. Aku mengingini sesuatu yang baik kulakukan, tetapi yang kulakukan ternyata yang gak baik. Kenapa? Karena ada pengaruh setan. Karena itu terus menerus Tuhan membersihkan saudara dan saya. Ya, karena kelakuan itu kan bagian daripada jiwa. Nah sebenarnya Tuhan sikapkan tanpa orang menyadari. Untuk kita bisa diangkat, maka jiwa ini, jiwa manusia ini harus ditanggalkan. Itulah yang Tuhan buat bagi Elia. Kenapa Elia jubahnya ditanggal? Jubah berbicara karakter manusia. Berbicara jiwa. Ya dia manusia biasa, Elia manusia biasa. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan mau kasih lihat dia sebagai contoh. Dia memperoleh kasih karunia diangkat oleh Tuhan. Jangan kira dia nggak berdosa ya. Kan Tuhan lihat. Ya, takut mati dia kan. Ketika dikejar-kejar lari dia. Kenapa takut dia? Takut itu kan dosa. Tetapi di situ Tuhan mau kasih lihat orang yang berdosa sekalipun, kalau dia ditetapkan untuk diselamatkan, ya cara Tuhan. Karena itu ketika dia diangkat, jubahnya ditanggalkan. Cara Tuhan apabila saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Dia sanggup apabila dia lakukan itu pada Elia, dia juga akan lakukan kepada kita. Karena itu kita sedang belajar. Ya. Dalam kitab Ulangan tadi jelas mengatakan. Hei saudara-saudara, bukan hanya Israel, kita juga. Ya. Ya kadang-kadang kan orang ya, Pak di sini ada sama Israel nggak Pak? Lo kok Israel sih? Kita yang harus dengar. Ya, melalui bangsa ini kita menerima berkat. Ya, dengar, apa ini dengar? Semua aturan, perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan kepada manusia melalui Moshe dan bangsa Israel. Dan bukan hanya mendengar, tetapi dikatakan oleh Moshe, yang aku ajarkan artinya didengar terus diajar. Diajar supaya apa? Supaya mengerti dengan benar. Walaupun dalam kenyataan bangsa Israel, kalau kita baca tadi ayat tadi kan, wah api gunung terbakar, tapi dia nggak kebakar, apinya aja. Mendengar suara Tuhan, hanya suara, tidak melihat wajahnya, bentuknya. Ya, tapi kan orang mulai berhayal-hayal. Oh, bentuk Tuhan kayak gini ya, jadilah patung-patung. Itulah yang membuat ya dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Baal Peor kan disebut tadi kan. Bangsa Israel yang melihat Tuhan sendiri artinya melihat kuasanya. Karena Tuhan gak kelihatan. Tapi mereka dengar suaranya, dia dengar suara shofar, dia dengar
kilat segala macam. Hanya ketika itu aja gemetar. Hanya ketika itu aja ketakutan. Tapi setelah itu ya back to basic. Kenapa bisa back to basic? Kita belajar dan saya telah menafsirkan, ya. Karena tidak semua mereka membaca firman Tuhan setiap hari. Kita sudah belajar kan? Kan Torahnya cuma satu yang dipegang sama Moshe dan Harun. Ya. Katakanlah Moshe dan Harun bisa baca setiap hari. Dan mungkin aja setiap hari mereka bacakan. Ya, karena mereka harus mengajarkan ke 613 dari 10 perintah menjadi 613 aturan perintah dan ketetapan Tuhan. Nah, saya harus mengingatkan terus menerus, ya. Kalau seringkali dikatakan 613 aturan perintah dan ketetapan Tuhan, ya, itu tidak ada hubungannya dengan Moshe. Ya. Maksudnya bukan Moshe yang menghitung 613 itu. Tetapi ya kemungkinan pada zaman orang-orang Parisi. Mereka menghitung berdasarkan perhitungan mereka dari 10 perintah. Ya, itu bisa dijabarkan menjadi 613. Aturan perintah Tuhan yang terdiri dari 248 perintah positif. Ya. Sembahlah Yahweh. Ya. Hormati ayah ibumu. Kemudian 365 perintah negatif. Jangan menyembah ilah lain. Jangan membunuh, jangan itu negatif. Ada 365 perintah. Ya. Itu diajarkan, saya percaya diajarkan setiap hari. Termasuk selama 40 tahun. Kalau diajarin, kok mereka masih berontak? Loh, kita harus nalar. Bukunya kitab suci itu dipegang sama satu orang, hanya imam yang pegang. Ya. Kita di ruangan terbatas begini aja ngomongnya pakai mic. Kalau saya nggak pakai mic, nggak kedengeran. Betul nggak? Moshe harus berbicara kepada 2 juta orang. Siapa yang dengar? Katakanlah kalau dia berteriak. Atau katakanlah yang memperoleh kasih kemurahan Tuhan dia berbicara. Paling jarak 100 meter. Bisa nangkep. Bisa tangkap? Iman kan datang dari pendengaran. Kemudian yang lain itu kan, ada binatang, ada anak kecil, ada segala macam. Apa mereka bisa fokus? Nggak bisa. Loh kita harus nalar, kenapa bangsa Israel ini kok dikatakan oleh firman Tuhan bangsa yang tegar tengkuk? Loh kita harus melihat kenapa sih? Karena itu saya berani menafsirkan karena kitab suci ini cuma satu. Waktu itu belum ada percetakan. Kitab suci ini yang Tuhan buat, yang ditulis oleh Moshe. Katakanlah setiap hari dia baca. Yang dengar berapa orang? Dari 2 juta orang ya, perkiraan kita kan 2 juta orang. Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Bilangan. Laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, 3.550 orang. Ya kita bisa tafsirkan ya tambah perempuannya kali 2. Tambah anak-anak yang berumur 20 tahun ke bawah. Ya katakan kali 3. Berarti ya 1,8 katakan 2 juta orang. Dengan dia berbicara setiap hari berapa orang yang dengar. Itulah yang kita harus perhatikan. Ya jadi kadang-kadang kan orang, wah bangsa Israel, bangsa tergatuh. Ya kenapa? Kita harus sedikit proaktif. Kenapa? Ini bangsa pilihan loh. Ya bangsa pilihan. Karena itu Tuhan bilang baca setiap hari ya. Baca setiap hari.
Dan saya percaya Moshe ini membacakan, ya mungkin gantianlah sama kakaknya si Harun. Karena dia imam kan. Baca, berapa orang yang dengar, berapa persen yang dengar. Mungkin setiap hari, apalagi selama 40 tahun. Ya. Karena itu jangan heran karena ya hanya sekian persen yang dengar. Akhirnya hanya boleh dikatakan ya kelompok yang kecil. Firman Tuhan katakan biasanya kelompok yang kecil kalah dengan kelompok yang besar. Kelompok yang besar ini nggak pernah dengar firman. Tidak, ya mungkin tidak tiap hari, sekali-sekali dengarlah. Jangan heran apabila seringkali berontak. Kurang air, berontak. Nggak ada daging, berontak. Ya macam-macam. Alasannya belum antar mereka sendiri. Ya. Antar keluarga, keluarga dengan keluarga. Walaupun Tuhan bagi-bagi pemimpin atas berapa? 50, atas 100, atas 1000. Supaya bisa mengontrol semua. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan belajar. Ya. Kalau mau hidup kita tidak boleh melanggar firman. Kan tadi firman Tuhan. Mau hidup ya, dengar firman Tuhan yang aku ajarkan dan lakukan, maka kau akan hidup. Ya. Begitu pula yang dikatakan dalam kitab Yohanes tadi, 1 Yohanes. Dosa adalah pelanggaran Torah. Torah adalah aturan, perintah dan ketetapan yang tadi disebutkan. Ya. Kalau melanggar, dosa. Kalau tidak dibereskan, upah dosa, maut. Yaitu urutan-urutan yang kekal. Karena itu diajarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau selamat, diajarkan supaya jangan berdosa. Ini loh diberikan caranya, yaitu firman. Kita belajar melalui tabernakel ini. Ketika kita dengar firman, iman timbul. Itulah yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran. Setelah timbul, ada tindakan. Apa yang harus saya buat? Ya kan, kita percaya terus apa yang harus saya buat. Tetapi kan banyak orang di luar sana yang penting percaya. Akhirnya timbul pernyataan-pernyataan. Yang penting aku percaya pasti masuk surga. Nah, itu kan kelihatannya memang benar. Tapi itu sesuatu yang salah. Kenapa? Karena setan juga percaya Yesua. Tapi mereka gemetar. Tetapi banyak orang tanpa sadar ketika yang penting aku percaya Yesua pasti selamat. Ya, kalau percaya dan melakukan apa yang dia perintahkan pasti selamat. Tetapi kalau hanya percaya aja, ya sama seperti setan. Setan itu hafal firman Tuhan luar biasa. Dia mengerti dengan persis kejadian sampai wahyu. Tapi bedanya apa? Mereka tidak bisa melakukan. Ya. Lah kita diajar oleh Tuhan untuk mendengar, belajar, mengerti, dan praktekkan. Jangan hanya belajar tapi nggak ngerti, ya percuma. Saya tanggap. Karena itu ya seringkali dikatakan bukan hanya memeditasi, tapi juga firman itu diobservasi, diteliti, dicek. Ini benar gak sih? Ya, karena itu seperti tadi dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 berdasarkan terjemahan GLT, durhaka apa itu durhaka? Itu saya katakan itu salah. Hal-hal yang penting itu mereka harus berani menerjemahkan yang benar.
Karena salah satu alasan mereka supaya jangan sama dengan terjemahan LAI. Loh, kalau memang harus sama, emangnya apa? Akhirnya kan ngawur jadinya. Dosa itu durhaka. Loh, apa maksudnya? Nggak ada hubungannya dosa dengan durhaka. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman. Itulah yang namanya dosa. Bukan durhaka. Karena itu kita diajar supaya mengerti firman Tuhan supaya kita tidak melanggar. Tuhan setia kepada firman. Melanggar, engkau berdosa, engkau tidak bereskan. Ya, masuklah ke tempat yang sudah disiapkan. Karena itu saudara dan saya diajar oleh Tuhan. Kita ya saat ini, khususnya saudara yang ada di dalam gedung ini. Karena yang di luar kan saya nggak tahu. Cuma dengar-dengaran aja. Ya kita nggak tahu kan. Cuman ya jemaat yang Tuhan percaya saya layani ya saya tahu. Ya saya tahu paling sedikit ya sudah seharusnya kita ini ada di dalam ruangan kudus. Ruangan kudus dan ruangan maha kudus adalah ruangan di mana kita akan tinggal bersama dengan Dia. Kita bisa tafsirkan itulah ya ketika kita memerintah bersama dengan Dia 1000 tahun lamanya di muka bumi ini. Tapi juga bisa ditafsirkan kita akan bersama dengan Dia di langit yang baru, bumi yang baru. Karena itu dalam kondisi saat ini, di ruangan kudus, saatnya tugas kita memuja-muji, menyembah Tuhan, makan firman Tuhan, dipimpin oleh terang Roh Kudus. Ya berbicara roti kan, 12 roti, berbicara 12, berbicara pemuritan. Ya, roti yang ada di atas meja roti 12, tapi disusunnya 6. Ya, itu sebenarnya suatu nubuatan yang saya tafsirkan nubuatan. Itu menggambarkan kitab suci kita yang terdiri dari 66 kitab. Ya, berbicara terang pelita. Ya, karena ruang itu kan gelap itu. Pelita artinya terang Roh Kudus supaya kita bisa baca kitab suci. Ya, kalau ini dimatikan kita kan nggak bisa baca. Roh Kudus yang menerangi kita bisa baca dan kita bisa ngerti. Dia menerangi dalam arti kata supaya kita celik matanya dan kita bisa ngerti. Kalau kita mengerti hidup saudara dan saya penuh dengan pujian, dupa-dupa harum yang setiap hari naik. Kehadirat Bapa Yahweh di sorga. Itulah bagian tugas kita. Dan firman Tuhan mengendaki saudara dan saya setiap hari. Terus menerus memeditasi firman ini, mengobservasi firman ini. Sehingga kita tidak mudah tersesat dan tidak akan pernah tersesat. Terlebih firman Tuhan katakan jangan tambahi, jangan kurangi. Firman Tuhan. Kenyataannya kan dengan pada zaman akhir ini begitu banyak nabi-nabi palsu, hamasia-hamasia palsu. Mulai menambah dan mengurangi firman Tuhan. Tetapi karena kita sudah memperlengkapi diri dengan firman, ketika kita mendengar orang berbicara, kita bisa mendeteksi ini murni apa enggak. Ya. Sehingga segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan, kan firman Tuhan katakan,
di dalam kitab apa? Yohanes kan? Ini semua kaitan-kaitan yang sangat luar biasa. Firman yang saudara dan saya terima, yang kita meditasi, yang kita observasi, kata Yohanes pasal keempat, ayat ke-14. Tetapi siapa yang telah minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dia sekali-kali tidak akan pernah haus sampai selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberi kepadanya itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Kalau kita memeditasi, mengobservasi firman-firman itu tertanam dalam hati kita, firman itu menjadi mata air yang terus berbual-bual. Sehingga ketika ada pengajaran asing yang mau masuk, gak bisa. Akan tertolak dengan sendirinya. Karena firman yang tertanam di dalam kita, saudara pernah lihat mata air kan? Blas itu. Contoh yang beberapa tahun yang lalu sempat tenar ya, sampai sekarang ya mulai, tapi kalau nggak salah masih aktif ya. Sumur bor yang ada di Lapindo itu kan sumur kan, sumur di bor. Maksudnya sih cari minyak, ya. Tetapi kan ya bisa aja kesalahan teknis ya. Karena kalau di bor dalam ya kebetulan saya orang minyak, ngerti-ngerti dikit lah. Kalau di bor semakin dalam, ini waktu bor ya, waktu bor. Waktu di bor ini harus ada lumpur ya. Lumpur yang dihitung beratnya, yang dimasukkan ke dalam pipa. Di ujung pipa ini mata bor. Ya. Jadi lumpur ini, lumpur ya artinya dengan perhitungannya sekian dalam itu bisa berapa ton ya beratnya. Kenapa? Karena kalau dia mencapai suatu titik di bawah dengan tekanan dari bawah, tekanan gas tekanan berat lumpur yang dimasukkan harus lebih berat daripada tekanan dari bawah. Sehingga enggak blow out dia. Saya tanggap. Ya karena itu ya kemungkinan kesalahan teknis yang nggak tahu lah itu urusan mereka. Yang mau kita lihat adalah itu sampai beberapa tahun kan itu terus blow up. Coba ditutup nggak bisa. Itulah gambaran kalau firman yang hidup itu sudah menjadi mata air dalam hati kita. Ada pengajaran asing yang mau masuk yang kita dengar. Di hati nggak bisa diterima. Saya tanggap. Sehingga hati kita tidak pernah tercemarkan. Ada pengajaran-pengajaran sesat nggak bisa. Ya, karena hati kita ini sudah dipenuhi firman. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita akan mengingatkan kita. Sehingga kita terlebih pada zaman akhir ini begitu banyak. Ya bukan nubuatan, saya bilang sih ramalan-ramalan. Kemarin saya dengar, ada yang nubuatkan nanti bulan Februari. Pengangkatan, macam-macam lah. Saya hanya ingatkan bukan masalah pengangkatannya, masalahnya kita siap apa enggak itu aja. Saya tanggap. Kalau kita siap, mau hari ini pengangkatan pun no problem, kita pasti diangkat. Lo kalau nggak siap, hari ini kalau mau ada pengangkatan, karena kau nggak siap ya nggak diangkat. Karena itu ada tertulis siap sedialah waktunya. Ya memang dikatakan untuk memberitakan firman, siap sedia waktunya ketika pengangkatan ya kita ya walaupun kita bisa main hitung-hitungan berdasarkan firman Tuhan kita bisa tahu waktunya sekian. Bukan masalah itu.
Kalau toh waktunya tepat sesuai perhitungan kita, masalahnya kok diangkat apa enggak? Kan itu. Bisa tanggap? Kita tahu, oh pasti besok. Masalahnya bukan besok. Engkau diangkat apa enggak? Kalau enggak diangkat ya percuma. Jangan-jangan kau cuma lihat orang diangkat, engkau sendiri ketinggalan. Dan itu yang bukan saya ajarkan. Kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudus. Itu benar-benar hidup supaya kita diangkat. Karena ada orang yang punya iman. Nanti kita masuk ke dalam kesukaan besar, yaitu imanmu. Jadilah seimanmu. Hati-hati ya. Saudara yang di sini, kau yang di luar sana. Kalau kau mengimani masuk ke dalam kesukaan besar, jangan harap kau diangkat karena imanmu masuk ke kesukaan besar. Karena saya percaya antara waktu gereja disingkirkan, kata Wahyu 12. Dan ketika si jelek ini bertahta atau menguasai dunia yang kita kenal si triple six itu. Waktunya sama. 1260 hari. Gereja disingkirkan. Sudah disiapkan tempat. Bukan kita yang nyiapin. Saya kadang-kadang kesel kalau dengar ada orang. Kita harus siapin tempat. Kau siapin tempat, kalau kau yang nyiapin ya tetap aja. Ya, saudara harus punya iman yang benar. Ya, saya mengajarkan kita hidup benar, hidup kudus supaya kita diangkat, bukan masuk ke dalam kesukaran. Mau ngapain hidup suci terus masih masuk ke sukaran? Apakah Tuhan kita nggak sanggup? Pasti sanggup. Kan sudah diberi contoh tentang si Daniel. Apa yang diceritakan dahulu itu bukan sesuatu cerita fiksi. Supaya kita belajar. Karena firman Tuhan kata Daniel sangat dikasihi. Ya. Lalu kita harus nalar. Nah karena itu saya mengimani. Kita baca lagi Wahyu 12. Ayat ke-6. Wanita itu, berbicara gereja ya. Wanita itu melarikan diri ke padang gurun di mana dia, perhatikan ini. Mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim. Karena itu jangan nyiapin tempat untuk kau ngungsi. Tuhan sudah siapkan. Jadi jangan mengimani, oh nanti sini saya di gunung ini. Ya imanmu ke sana ya memang kau akan ke gunung itu tapi dikejar sama setan. Ya. Disiapkan oleh Elohim agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama berapa? 1260 hari. Ini berbicara gereja yang disingkirkan oleh Tuhan ke tempat yang sudah disiapkan. Ya bukan tempat-tempat yang banyak orang mengaku diri orang percaya. Oh di gunung ini ada. Kasihan orang ini. Kita baca Wahyu 13. Ayat ke-5. Tadi ingat ya 1260 hari. Dan kepadanya diberikan sebuah mulut yang berkata-kata kasar dan hujatan. Dan kepadanya diberikan wewenang. Ingat wewenang diberi kuasa oleh Tuhan. Selama berapa? Selama 42 bulan. 42 bulan kalau saudara kali dengan 30 ya 1260. Nah saya menafsirkan. Antara waktu gereja disingkirkan. Dan si jelek berkuasa. Itu sama. Artinya bisa saja. Pada saat dia mau memerintah. Gereja, saudara dan saya apabila setia dan mengimani, kita akan diraihkan. Karena itu jangan punya cita-cita, aduh di tempat ini nanti bisa pengungsian, aman. Kalau setan sudah diberi wewenang oleh Tuhan, kau lari ke ngumpat di lubang semut, tetap dikejar. Karena yang dia kejar itu ya namanya anak Tuhan. Kok mengimani seperti itu? Saya heran anak-anak Tuhan. Kok mengimani tempat mengungsi? Padahal Wahyu 12 Tuhan yang menyiapkan.
Kalau Tuhan siapkan, ya setan gak berani jamah. Jadi jangan beriman seperti orang-orang yang tidak ada hikmat. Kau dan saya diberikan hikmat supaya mengerti. Bukan hanya dengar. Apa yang diajarkan. Tapi mengerti dan praktekkan dengan benar. Tuhan mau saudara dan saya selamat, kata firman Tuhan. Dia menghendaki semua orang selamat. 1 Timotius pasal ke-2. Ya. Ayat ke berapa itu? Ya, ini kan kita diingatkan supaya jangan punya iman yang ngawur. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menginginkan, kalau dalam terjemahan Lukas, dia menginginkan semua orang diselamatkan dan masuk ke dalam pengetahuan penuh akan kebenaran. Pengetahuan penuh diberikan, ya tugas di dalam kitab Ulangan, tugasnya Moshe. Memberikan pengajaran kepada bangsa Israel. Shema Yisrael, dengar Yisrael. Tetapi zaman gereja 5 jawatan. Baik itu rasul, baik itu nabi, baik itu gembala, penginjil, guru. Dengar hai umat Tuhan, ini 5 jawatan. Berdasarkan tugas yang dipercayakan kepada 5 jawatan ini, mereka harus membimbing umat Tuhan. Sampai mereka memiliki pengenalan, ini kan pengenalan penuh kan. Supaya selamat, pengenalan penuh kan. Kita lihat Efesus pasal ke-4 ayat ke-13. Hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan apa? Pengenalan penuh akan putra Elohim, akan firman. Jadi jangan lagi punya pikiran bikin tempat pengungsian. Kau bikin tempat pengungsian di lubang semut sekalipun. Setan kan diberi wewenang tadi kata Wahyu pasal 13. Ngompat di lubang semut pun dihajar sama setan. Apalagi kau yang percaya kepada Bapa Yahweh tapi hanya separuh-separuh. Sama seperti teman-temannya Daniel yang 3 orang. Karena tidak seperti Daniel yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Maka ketiga orang teman-temannya. Walaupun selamat ya. Tapi harus masuk ke dalam api yang dibakar 7 kali lipat. Itulah gambaran orang percaya. Yang setengah-setengah percaya. Yang tidak memiliki pengenalan penuh akan Tuhan. Sehingga mengimani masuk ke sukaran besar. Ya, saya pernah dengar orang mengajar, kita harus masuk ke kesukaan besar. Itu imanmu. Saya tidak mengajarkan seperti itu. Karena saya percaya Tuhan kita sanggup untuk membawa kita sama seperti Daniel. Daniel dia tidak melalui itu. Dia hidup ya karena Daniel ini kan ditakutin sama si Nebukadnezar. Bahkan ketika Daniel bisa oleh kemurahan Tuhan menyingkapkan mimpi dan artinya yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar tersungkur. Nah, saya percaya ketika dia membuat patung yang harus disembah oleh semua orang. Yang tidak menyembah masuk ke dalam perapian. Saya percaya Daniel ada di samping dia. Dan Daniel tidak mungkin menyembah patung. Tetapi 3 temannya, mereka tidak nyembah. Tetapi tidak disebut mereka orang yang dikasihi. Nah, saya ingatkan 3 orang ini melambangkan keturunan Nuh, Sem, Yafet, dan Ham. Kenapa? Karena berdasarkan Wahyu pasal 7, orang yang tidak terhitung jumlahnya.
dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa. Ya siapa lagi kalau bukan keturunan Sem. Mereka keluar dari kesukaran besar. Ya walaupun selamat. Karena itu saya menafsirkan. Keselamatan ada dua. Yang diangkat langsung bersama dengan dia. Ya. Dan memang nantinya diselamatkan. Tapi harus memasuki kesukaran besar. Jangan kau imani yang ini. Karena apa ya? Saya harus katakan ini. Kan Yesus berkata, jadilah sesuai imanmu. Engkau mengimani masuk kesukaran besar, jadi kalau kau tidak tarik kata-kata itu. Saya tidak mengajarkan seperti itu. Karena itu kita harus dengan pertolongan Roh Kudus. Lebih sungguh-sungguh lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan tambahi firman Tuhan. Apa yang dia katakan dalam Timotius tadi. Dia sanggup lakukan. Asal percaya. Kan tadi kan selamat. Tapi siapa yang selamat? Yang mengenal dia dengan penuh. Artinya tahu ada janji Tuhan. Janji Tuhan itu bukan omong kosong. Apalagi dengan zaman seperti ini. Aduh. Saya dengar kadang-kadang orang, nama pelayan Tuhan. Kita harus masuk kesukaran besar. Ini pemurnian. Kesukaran, tantangan, pencobaan itu bukan pemurnian. Itu testing Tuhan. Tuhan sedang menguji. Ya ujian sama pemurnian beda. Kita dimurnikan oleh firman, bukan oleh kesukaran. Karena itu saya tidak mengajarkan. Kesukaran ini pemurnian terakhir, baru nanti diangkat. Karena itu timbul iman-iman orang yang mau nanti harus masuk kesukaran besar dulu. Gak bisa. Karena tidak mengenal firman Tuhan dengan utuh dan benar. Akhirnya timbul pernyataan-pernyataan seperti itu. Hati-hati. Karena itu ketika dengar gini, firman yang di dalam hatiku nggak bisa terima. Karena Tuhan berjanji semua selamat. Asal kita mengenal dia dengan penuh. Dan hidup di dalam firman itu sendiri. Bisa tanggap? Jadi kalau ini beribadah gitu, terus nanti juga masuk ke sana mau ngapain? Kita ibadah sungguh-sungguh supaya kita dimurnikan sungguh-sungguh. Supaya kita selamat. Buat diraibkan. Kan firman Tuhan berkali-kali firman Tuhan katakan. Itulah yang kita imani. Kalau diraibkan ya tidak akan masuk kesukaran besar. Tapi kalau kau dengar, berdasarkan pelayan Tuhan ini. Terus engkau nyatakan kau imani, jadilah sesuai imanmu. Itu kata Yeshua. Nah Yeshua bilang gitu. Jadilah sesuai imanmu. Tapi saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bukan berarti saya sudah suci, tapi saya mau hidup suci. Saya mau hidup benar, hidup kudus. Karena itu sedang diproses oleh Tuhan. Nah, saya juga menghimbau saudara, ayo sama-sama, kita sama-sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Sama-sama, tergantung masing-masing. Apa yang kau imani? Kau imani kesukaran besar, jadilah seimanmu. Karena itu jangan heran orang yang mengimani kesukaran besar, kalau ibadah banyak tidurnya. Bisa enggak? Kenapa tidur? Karena iman datang dari pendengaran. Karena sudah keluar pernyataan, nanti kalau kesukaran besar kita tinggal di sini ya. Kau mengimani itu, makanya ketika firman yang harusnya memurnikan kita, engkau nggak dengar, kenapa nggak? Kau tidur. Kenapa? Karena kau mengimani dari mulutmu, jadilah sesuai imanmu. Segala sesuatu itu berkaitan, karena itu hati-hati dengan mulutmu. Hati-hati dengan mulut kita. Ya,
Saya sebagai pelayan Tuhan hanya mengajarkan. Saya mau selamat. Saya mau semua diangkat. Tapi kan saya mengimani seperti itu. Tapi kan pribadi lepas pribadi. Engkau yang di sini dan engkau yang di luar sana. Karena itu apabila kita mengenal dia dengan penuh, kita tidak akan pernah tercemarkan. Karena itu firman Tuhan katakan tadi. Kita baca Ulangan 4 ayat 9. Hanya perhatikan, awasilah dirimu. Jagalah jiwamu dengan hati-hati. Supaya engkau jangan melupakan perkara-perkara yang telah matamu lihat. Dan supaya jangan semua itu hilang dari hatimu seumur hidupmu. Beritahukanlah semua itu kepada anak-anakmu dan cucu-cucitmu. Awasi dirimu, jaga jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak. Apa yang keluar dari mulut itu kan dari hati, dari jiwa. Kau imani masuk ke suami kesukaan besar. Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Engkau tidak berjaga-jaga atas jiwamu. Engkau sudah mengimani seperti engkau sudah dosa. Karena itu kita harus sangat hati-hati. Ya kita yang di sini, kau yang di luar sana, ya mungkin tanpa sadar kan pernah mengimani seperti itu. Karena berita-berita dari luar engkau tangkap, harusnya kan seperti yang tadi diajarkan. Roti itu kan roti tak beragi. 12, 6. Kitab suci kita 66 kitab. Dibaca. Kan makan roti tak beragi itu keras. Dikunyah baik-baik. Sampai halus baru ditelan. Artinya firman itu diteliti, diobservasi terus-menerus, diuji. Kalau benar ini dari Tuhan, praktekkan. Jangan main asal praktek aja. Karena itu banyak orang yang salah. Sehingga jangan heran apabila di gereja-gereja kan. Baptis, oh saya udah dibaptis. Tanpa mau mengerti apa arti baptisan itu. Ya. Ya kemarin saya lihat, ya tadi pagi apa ya. Di satu daerah, di daerah timur sana. Wah banyak orang dibaptis. Dibaptis. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan kelihatannya benar. Padahal tidak ada ayatnya yang mengatakan baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang melakukan baptisan itu para murid. Para murid membaptis dalam nama Yeshua HaMasiah. Kelihatannya benar, tapi tidak sesuai firman. Karena itu kenapa? Tidak mengenal firman seutuhnya. Sehingga banyak gereja, banyak pelayan Tuhan tidak melakukan sebagaimana tertulis. Saya tanggap, ya kita dulu mungkin seperti itu, tapi cara Tuhan kan dimurnikan, disempurnakan. Dicelekan mata. Ya, akhirnya kita mengerti, kita harus dibaptis dalam nama Yeshua HaMasiah. Kita mengenal nama yang kudus. Tapi karena salah menafsirkan, ya timbulkan beberapa yang pernah diberitakan. Karena mengikuti itu, dalam Matius pasal 28 kan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Itu harus dibedain ya. Bisa tangkap maksud saya. Kalau nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus,
Ya, berarti nama bapaknya siapa? Nama anaknya siapa? Nama Roh Kudus siapa? Itu kan pertama ketika Yesus baru bangkit terus dikatakan kepada para murid. Tetapi setelah Yeshua ya memberikan katakanlah training intensif selama 40 hari bagi para murid, para rasul. Yohanes, Rasul Yohanes dan Petrus. Ketika membaptis, kan dia katakan dalam Kisah Rasul, baptislah mereka dalam nama Yeshua HaMasiah. Loh kita harus nalar. Kenapa dalam Matius Bapa Anak Roh Kudus? Ya, nama Bapa. Coba kita baca aja. Matius 28 ayat berapa? 19 sampai 20 itu. Oleh karena itu saya pergi muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukan nama Bapa, nama Putra, nama Roh Kudus. Saya tanggap. Jadi namanya cuma satu. Saya tanggap. Jadi nama Bapa, nama Bapa, Putra, Roh Kudus itu ya namanya satu. Ini satu rahasia yang baru disingkapkan Yeshua setelah dia memberikan pengajaran intensif 40 hari sebelum dia diangkat. Baru dia katakan, baptislah mereka. Kita lihat Kisah Rasul pasal kedua ayat ke 38. Dan Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yeshua HaMasiah. Loh kita harus nalar, apa artinya? Yesus mengatakan bahwa nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu ya Yeshua HaMasiah. Yeshua yang diurapi. Kalau tidak dibaptis dalam nama ini, ya, itu kan melanggar. Pelanggaran terhadap aturan perintah ketetapan Tuhan adalah dosa. Karena itu saya berani katakan, kalau orang tidak dibaptis dengan cara yang benar, nama yang benar, orang yang benar, artinya belum lahir baru. Loh kalau belum lahir baru, jangan harap menerima Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus itu kita butuh. Karena itu kita diajar di tempat ini. Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara dan saya. Ajaklah dia senantiasa berkomunikasi. Ya, ngomong, Roh Kudus aku capek nih. Kan bisa kan? Capek, mau tidur. Nah nanti kau bangun tidur pasti sehat, segar. Ya, Roh Kudus aku mau tidur, ya tidur. Ya. Saya memang setiap hari kalau mau tidur, Roh Kudus, aku serahkan roh, jiwa, tubuhku ke dalam tanganmu. Kalau Tuhan bilang, ayo pulang yuk, udah diserahkan ya terserah aja. Saya tanggap. Bawalah supaya Roh Kudus itu aktif dalam hidup kita. Kita butuh Roh Kudus. Roh itu roh yang menolong, yang mengingatkan kita, yang mengajar kita. Yang memampukan kita bukan saja mengerti firman, tetapi terlebih mempraktekannya. Kenapa? Iman tanpa perbuatan. Mati kan firman Tuhan. Dan yang memampukan kita setelah kita menerima iman. Supaya kita bisa mempraktekkan apa yang kita terima dari pengajaran-pengajaran dari Tuhan. Itu membuat iman kita bertumbuh sampai sempurna. Ya, pengenalan penuh akan firman. Kan Yesus bilang,
Dialah penyempurna iman. Dialah itu siapa? Firman itu penyempurna iman. Semakin kita mengenal Dia dengan penuh, iman kita semakin sempurna. Hanya orang yang mempunyai iman yang sempurna akan bertemu dengan Dia yang sempurna. Sempurna ketemu dengan sempurna. Karena itu kita harus maju. Bukan saya katakan saya lebih baik dari saudara, ya tidak. Jangan salah tangkap. Don't take me wrong. Saya sebagai pelayan Tuhan menghimbau, mari kita maju bersama-sama. Maju bersama-sama karena firman Tuhan bilang tadi. Apa yang diajarkan itu ya tanamlah di dalam jiwa kita kan. Supaya apa? Supaya jangan gampang jiwa berbicara bijak jiwa ini kan pikiran perasaan kehendak. Ya, hati kita ini terpelihara oleh firman. Kalau di dalam hati kita ini ada firman, ya seperti yang kita sudah pelajari, orang Israel nanti, Torahnya itu ditaruh di hatinya. Kalau kita ya kita harus nanam, kalau dia langsung ditulis, beda kan? Tetapi Tuhan sanggup melakukan semua itu. Nah kita belajar. Supaya kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Firman itu benar-benar ada, tertanam dalam hati kita. Berakar, bertumbuh, berbuah. Sehingga kita, yang merubah kita itu hanya firman, bukan kita. Dari kita, hanya mau, apakah kita mau ikut. Saya tanggap. Tapi yang mengerjakan itu bukan kita nggak sanggup merubah diri kita. Yang penting aku mau berubah. Ada kerjasama antara firman yang telah tertanam dengan niatan hati. Sehingga perubahan itu terjadi. Tanpa kesempurnaan. Ya seperti yang sering kali dinyanyikan kan. Ya tanpa kekudusan. Tidak mungkin kita melihat Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 menyatakan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Karena itu kita dikuduskan oleh firman. Sebenarnya kalau saudara perhatikan doa-doa pembukaan. Ya, yang setiap kali saya ucapkan. Pertama firman itu membersihkan. Ya kan? Itu tertulis dalam Yohanes pasal 15. Ayat ketiga. Ya. Firman itu juga memurnikan kita. Itu tertulis dalam kitab apa itu? 1 Petrus pasal ke-1 ayat ke-22. Ya. Ya, 1 Petrus 1 ayat 22. Kita dimurnikan. Kemudian apa? Kita dikuduskan, ya Yohanes 17 ayat 17. Dan kita disempurnakan berdasarkan kitab Timotius. Tadi ajar, firman itu mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki tingkah laku perbuatan kita. Untuk membawa kita kepada kebenaran sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal ketiga ayat ke-16 dan 17. Artinya doa itu sebagaimana tertulis. Bukan olahan pikiran. Saya tanggap. Jadi apa yang saya doakan itu semua tertulis. Sehingga yang terjadi itu apa yang dia katakan. Kita hanya mengucapkan dengan iman. Nah, saudara mendengarnya tergantung yang mendengar. Mengaminkan atau masa bodoh. Padahal itu tertulis semua. Ya, kenapa? Kita belajar seperti apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Sehingga kata firman, kata si Moshe. Jangan lupa. Supaya nggak lupa, Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya. Karena itu Roh Kudus sangat penting.
Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh ya, kita terus belajar mengenal Dia semakin lebih hari lebih sempurna. Tugas pekerjaan itu ya memang ya kerjakan aja. Tetapi kita bekerja ya bekerja seperti untuk Tuhan dan senantiasa belajar untuk memuliakan Tuhan. Belajar tidak mengeluh. Tidak bersungut-sungut karena ada tertulis. Tuhan benci orang yang bersungut-sungut. Ya, karena itu kenapa dia benci? Karena Tuhan tidak mau. Dan bagaimana supaya tidak bersungut-sungut? Kalau firman bertahta dalam hati kita. Hati kita penuh dengan firman, hati kita penuh dengan sukacita. Sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Karena itu kita terus maju, jangan mundur. Ya, dunia ini semakin jahat. Tetapi anak Tuhan harus semakin benar dan semakin sempurna. Haleluya, amin.